कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। 48 जी हाँ। खवातीन के हाँ, साथ? ख़वातीन के साथ 48। अच्छा, आखिरी आखिरी दफा जब कब्र में घुसे, जब पकड़े पकड़े जाने से पहले, तो क्या हुआ अंदर? आखिरी दफ़ा ऐसा हुआ जब मैं गया था तो अंदर से वो कब्र कैसे ही खोदे अंदर गया कार्रवाई करने, उसका हल्का सा चेहरा खुला हुआ था, दांत हल्के नज़र आए और आंखों से रोशनी जैसे आई और मेरे को बाहर झटका मिला और बाहर जैसे जैसे मैं निकला, तौबा माफ़ी मांगा मैंने, बोला के बाद ना मैं ये नहीं करूँगा। तौबा मांगी जी अल्लाह हाँ, से? अल्लाह से खौफ खाया मैंने, बोला के बाद। Halo semuanya, balik lagi dengan gua Kato di channel kecil ini. Masih suasana lebaran, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk kalian yang merayakan Idul Adha di tahun 2024 ini. Bersenang-senanglah dengan keluarga atau yang ada nih yang ikutan kurban. Buish, mantep banget, gue belum bisa kurban. Ya, kurban perasaan. Kita di sini menghibur kalian. Sebenarnya sih kalau misalkan lebaran-lebaran kayak gini, waktunya time dengan keluarga itu hiburan lah ya kita sajikan. Tapi gue pengen ngajak kalian berpikir lah gitu. Nambah-nambah beban pikiran gak apa-apa lah dikit-dikit. Nah, sebelum kita masuk nih ke sebuah teori konspirasi yang pengen gue ceritain apa yang ada dalam unek-unek otak gue, yang biasanya gue dapatin di saat-saat gue sebelum tidur. Sebenarnya kalau orang-orang normal itu kan kalau sebelum tidur dia itu biasanya tenang, otaknya rileks, mau tidur. Tapi otak gue tuh cukup aneh guys, malah mikirkan hal-hal yang nggak harusnya dipikirkan gitu, termasuk teori-teori konspirasi gitu. Tapi sebelum masuk itu gue pengen memberikan sebuah cerita dulu. Di tahun 2011 ada sebuah insiden yang terjadi di Liaquatabad di kota dekat Karachi, Pakistan. Nah, awalnya itu ada seorang pemuda yang berumur 20 tahun yang bernama Rias. Nah, si Rias ini biasanya memang adalah tukang gali kubur di daerah tersebut. Dan biasanya dia itu ditemani dengan seorang temannya yang bernama Wazir. Nah, tapi belakangan ini si Wazir ini udah nggak sama si Rias ini karena si Wazir ini dia udah meninggal dunia gitu loh. Jadi si Rias inilah yang sendirian mengurusi pemakaman umum di daerah tersebut. Nah, di suatu hari di tahun 2011 itu, tepatnya pada tanggal 31 Oktober di tahun 2011, Rias ini pada malam hari berteriak dan minta pertolongan kepada warga setempat apa yang terjadi. Dan dia mengatakan kalau mayat seorang wanita yang baru aja dikuburkan pada sore hari tadi, itu sepertinya hidup lagi dan menatap dia. Awalnya warga itu simpati dan ingin melihat, tapi setelah mendengarkan pengakuan dari Rias ini malah dia yang digebukin oleh warga dan diarah ke kantor polisi. Apa yang sebenarnya yang terjadi? Setelah diselidiki, ternyata Rias ini adalah seorang pembobol makam, sekaligus orang yang melakukan tindakan tercela kepada mayat-mayat wanita yang dikuburkan. Aneh banget, dia melakukan ya pelecehan seksual gitulah kepada mayat-mayat wanita yang dikuburkan di tempatnya. Lalu gimana cara Rias ini tahu yang dikuburkan waktu itu adalah wanita ataupun pria? Dia dan si temannya si Wazir ini selalu melihat bentukan dari kain kafan orang-orang yang meninggal pada hari itu, karena di Pakistan katanya pada waktu itu ada sedikit membedakan antara mayat wanita dan juga mayat laki-laki. Jadi dia tahu kalau wanita yang dibunuh, kalau wanita yang meninggal itu mayatnya seperti apa dan seperti apa bentukan kain kafannya. Lalu di setelah ba'da maghrib, dia dengan si Wazir ini biasanya itu membobol ataupun menggali makam itu untuk menyetubuhi mayat itu. Mana ya rasanya nyetubuhi mayat ini? Orang sedikit sakit sih bagi gue. Kenapa bisa-bisanya dia malah jadi tukang gali kubur kalau punya penyakit kayak gitu? Dan belakangan ini diketahui ternyata si Rias ini juga terkena pengaruh obat-obatan terlarang seperti narkoba dan narkotika lainnya. Dan si Rias ini udah ditahan di pihak kepolisian setempat karena melakukan tindakan asusila kepada mayat, yang mana itu merupakan sesuatu yang melanggar norma-norma sosial di lingkungan masyarakat. Dan setelah ini gue pengen masuk ke pembahasan kita kedua yang agak kontroversi. Jadi gini, kemarin itu beberapa hari terakhir ini itu kenapa ya? Jadi beberapa hari terakhir ini Instagram gue entah kenapa reelsnya itu ataupun pencariannya itu menuju ke sesuatu yang membuat gue berpikir lebih keras. Jadi, tapi sebelum itu gue pengen lihat dulu nih foto-foto ini kepada kalian. Coba dah lu liatin, lu pastiin banget dengan rinci, dengan seksama gitu foto-foto ini, ada yang aneh nggak kira-kira?
Nah, untuk kalian mungkin itu hanya, ya bang, itu hanya seorang foto astronot, itu hanya kayak, ya foto-foto biasa. Tapi bagaimana kalau misalkan gua tampilin lagi foto kedua? Dan setelah itu akan gua tampilin foto ini bergandengan. Nah, ini akan gua munculkan kepada kalian dan gua pengen komen kalian apa gitu. Nah, gimana setelah melihat dua foto ini? Apakah kalian mirip? Bilang, wah mirip bang gitu. Dari apa yang terjadi? Gue berpikir, itu kan foto-foto adalah sebuah arkeolog lama atau penemuan-penemuan kayak ukiran patung, ukiran dinding, relief-relief dinding yang diukir pada zaman-zaman dahulu, yang mana konon katanya itu adalah zaman-zaman kuno. Yang mana teknologi nggak secanggih teknologi sekarang. Tapi anehnya kok mereka bisa menggambarkan di relief mereka ataupun di patung-patung mereka itu persis banget kayak sekarang ini loh gitu, pada zaman yang katanya udah canggih, udah modern kayak sekarang ini gitu. Apakah kita mengulang sejarah lagi, ataukah yang kedua, orang-orang pada zaman dahulu itu ingin memberitahu kita melalui gambar-gambar ataupun patung-patung ini kalau mereka udah mencapai teknologi-teknologi canggih modern lebih dulu daripada kita? Apa yang terjadi di situ sebenarnya? Gue jadi bingung gitu. Apakah benar ada peradaban yang lebih canggih, peradaban yang lebih maju daripada peradaban kita sekarang ini? Kenapa? Karena penemuan-penemuannya begitu kayak janggal banget bagi gue gitu loh. Kayak kok bisa orang-orang zaman dahulu memikirkan konteks yang hampir sama gitu, atau mereka udah ngejalanin itu. Kayak misalkan kasus piramid aja gitu kan, masih banyak perdebatan yang terjadi di situ, bagaimana piramid bisa dibangun, tapi belum bisa membuktikan secara nyata kalau piramid itu dibangun dengan cara seperti itu, dengan teknologi yang di saat itu pada zaman Mesir kuno katanya adalah teknologi yang kuno. Tapi kok bisa mereka membangun begitu besarnya, begitu megahnya piramid tersebut? Nah, dari beberapa foto yang gue lihat, semuanya rata-rata arkeolog ataupun para ilmuwan ini mengatakan ini hanya kesalahan dalam kita menilai ataupun melihat sesuatu benda ini dalam satu sudut. Jadi sebenarnya ini nggak ada sangkut pautnya dengan kemajuan-kemajuan teknologi di zaman dahulu, kata para arkeolog ini. Tapi kok bisa mirip gitu loh, maksud gue gitu. Atau memang sengaja ditutupi? Atau kita memang mengulang sejarah? Atau yang terakhir, ini dalam otak gue, sebenarnya mereka sudah melakukan penggalian terlebih dahulu, lalu menemukan teknologi-teknologi tersebut, lalu mereka simpan dulu ataupun tidak mereka beritahu kepada publik secara luasnya, lalu mereka mencoba meniru teknologi tersebut, barulah mereka membuatnya secara nyata. Lalu setelah teknologi itu terbuat, contohnya aja kayak foto ini, foto yang dilihat di Mesir kuno yang kayak laptop ini, yang ada port USB dan sebagainya ini, barulah mereka membuat laptop itu sendiri. Gimana menurut kalian? Apa pemikiran gue yang terlalu liar gitu? Kalau misalkan teori gue pertama ini, para arkeolog bisa menyanggahnya, ataupun kalian yang memiliki ilmu bisa menyanggahnya dengan nyata kalau peradaban lama itu peradaban kuno bang gitu, bukan peradaban yang kayak lu pikirin yang bener-bener modern gitu. Itu hanya kayak kesalahan atau memang disengaja ditambah di saat barang itu ditemukan gitu. Oke, gue akan terima penjelasan lu dengan logika gue juga gitu. Oke, berarti yang pertama ini dianggap ya nggak mungkin gitu ya kan. Ya, pendapat gue yang pertama ini mungkin bisa lo sanggah dengan teori lo juga yang memiliki teori nggak mungkin bang. Misalkan kita mengulang teknologi ataupun ada peradaban yang lebih maju daripada kita, karena kita adalah peradaban yang paling maju di muka bumi ini. Tapi ada sesuatu yang membuat pikiran gue kembali terbuka. Tapi ini gue bahasnya secara agak mengkerucut sedikit ya. Nah, gue akan membahasnya secara mengkerucut karena gue seorang muslim dan gue ingin mengutip sebuah ayat. Dan
untuk para yang tahu dengan ayat ini ataupun orang yang memiliki ilmu disiplin ilmu dalam agama Islam ataupun dalam mentafsirkan Al-Quran, gue minta pencerahannya juga ada gitu. Nah di Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 30 mengatakan wa is qala rabbuka lil malaika ini ja'ilu fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Di situ adalah percakapan antara Allah dan juga para malaikat. Nah di sana Allah mengatakan kepada para malaikat bahwa dia akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini, yaitu Nabi Adam ataupun para manusia pada waktu itu. Tapi kenapa malaikat menjangganya dengan kata qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Malaikat itu berkata, kenapa engkau menciptakan suatu ras yang akan membuat kerusakan kembali di muka bumi dengan cara membunuh? Jadi seakan-akan malaikat ini udah tahu banget dengan sifat asli dari manusia yang serakah, membuat kerusakan di muka bumi ini gitu loh. Apakah sebelumnya udah ada manusia yang diciptakan Allah di bumi ini atau di planet lain mungkin? Seakan-akan malaikat udah pernah tahu dengan sifat asli dari manusia. Dari saat itu Allah mengatakan qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Itu rujukan gua pertama, apakah mungkin ada manusia ataupun peradaban sebelum kita yang udah dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah, dan itu juga sejenis manusia gitu sebelum Nabi Adam? Apakah mungkin seperti itu? Dan pendapat gue itu sebenarnya nggak mendasar juga. Jadi kalau misalkan kita kembali menyelami nih sejarah Islam, kita tahu dengan istilah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, di saat Isra dan Mi'raj, di saat Nabi Muhammad menuju ke langit ketujuh, kan di situ dikatakan kalau Nabi Muhammad ke langit ketujuh dan melihat surga dan neraka, yang mana di situ sudah ada para penghuninya. Yang mana di saat itu para penghuni surga dalam keadaan berbahagia, sementara para penghuni neraka yang katanya lebih banyak perempuan di situ sedang mengalami siksaan yang begitu pedih. Pertanyaannya sebenarnya dari kepala gua, bukankah dalam suatu ayat ataupun dalam suatu riwayat, kalau di saat kita meninggal dunia, itu kalau misalkan kita banyak dosanya, itu hanya disiksa sebatas alam kubur, dan barulah para manusia ini dikumpulkan di padang mahsyar di saat hari kiamat nanti, barulah kita masuk ke surga ataupun masuk ke neraka. Sementara di saat perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di situ sudah memperlihatkan manusia-manusia yang masuk surga dan masuk neraka. Sekali lagi gua tanya, untuk kalian yang memiliki ilmunya, dan mohon maaf apabila gua ada kesalahan tafsir di sini karena gua orang yang tidak berilmu, hanya orang yang ingin memukakan pendapat dan bertanya. Apakah ada kaum-kaum sebelum kita yang udah merasakan kiamat dan kehancuran kaum tersebut sebelum kita? Diulang lagi, buat manusia baru lagi, dan itulah kita. Itulah teori gue yang kedua. Dan untuk kalian yang memiliki ilmu ataupun pendapat, bebas berkomentar di kolom komentar. Temukan gue di sosial media gue, Instagram, Facebook, ataupun TikTok. Dan kalian yang memiliki teori-teori ataupun cerita-cerita unik, silahkan kirim aja DM gue di Instagram ataupun melalui email gue. Gue Keto Muji mohon undur diri, see you next video. Bye-bye.